1191 mengemis. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Benua Tengah, jauh di dalam jurang bumi. Anggur dan makanan lezat tersaji di taman. Sini, saudara Si, ku dengar kau suka anggur lezat. Aku sengaja mencari anggur ini untukmu cicipi. Dewa abadi Yang Feng duduk tegak sambil mengulurkan tangannya ke arah tamu terhormatnya. Tamu ini berambut putih pendek dan bermata emas berkilau dengan cahaya tajam di dalamnya. Ia mengenakan seragam bela diri ketat dan memiliki sabuk perak biru, lengan bawah dan lututnya memiliki baju besi yang berkilauan. Ia memiliki bahu lebar dan pinggang ramping, ia memancarkan aura gagah berani. Namun, ia setengah bersandar di dinding dan memiliki postur santai, itu sedikit mengurangi tekanan yang dipancarkannya. Dewa abadi Yang Feng adalah dewa abadi jalur transformasi peringkat 7, seorang ahli dalam sekte jiwa kuno dari 10 sekte kuno besar, tetapi dibandingkan dengan tamunya, ia kurang terkenal. Karena tamu ini adalah Si Lei, ia mengolah jalur bumi terutama dan jalur transformasi kedua, ia berada di puncak peringkat 7, ia adalah seorang ahli benua tengah yang dikenal sebagai Raja Monyet Abadi. Kalau begitu aku tidak akan berdiri di atas upacara. Si Lei tertawa, ia mengulurkan tangannya, mengangkat tong anggur di atas meja. Segelnya pecah, dan aroma minuman keras menyeruak keluar, rasanya seperti api yang berkobar hebat. Seketika, di taman yang luas itu, tercium aroma alkohol yang pekat. Alkohol itu berwarna merah, uapnya berkumpul di sekitar tong, menyerupai awan api yang terang. Si Lei melihat ini dan menjadi gembira, memuji, anggur yang enak. Jadi ini adalah anggur kaisar merah yang legendaris. Saudara Yang Feng, Anda benar-benar bisa mendapatkan ini. Anda sungguh mengagumkan. Dewa Gu Yang Feng tertawa terbahak-bahak, aku tidak akan menyembunyikannya dari saudara Si. Aku membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya dari perbendaharaan sekte jiwa kuno. Ngomong-ngomong, ini berkat leluhur kita. 300.000 tahun yang lalu, seorang Dewa Gu dari sekte kita berteman dengan Dewa Gu dari Laut Timur, Kaisar Anggur, selama konvensi jalur pemurnian Gu. Mereka berkompetisi dalam memurnikan Gu dan sepakat bahwa siapapun yang menang akan mendapatkan kreasi yang kalah. Mereka bertarung selama 81 hari, dengan kemenangan masing-masing, mereka sangat seimbang. Anggur kaisar merah ini diciptakan oleh Kaisar Anggur, dia telah menyerahkannya kepada leluhur kita. Sekte jiwa kuno dari 10 sekte kuno besar memiliki nama kuno, sesuai dengan namanya, sekte itu sangat tua, memiliki sejarah terpanjang di antara 10 sekte kuno besar. 300.000 tahun yang lalu, itu adalah era kuno abad pertengahan. Genesis Lotus Immortal Venerable, Tifing Heaven Demon Venerable, dan Giant Sun Immortal Venerable muncul secara berurutan selama era ini. Seorang dewa Gu wanita, Su ini, mendirikan jalur air dan membangun rumah afinitas roh, itu juga terjadi pada era ini. Oh, Si Lei merasa penasaran, Kaisar Anggur, aku kenal orang ini, dia adalah ahli jalur makanan tingkat 8, dia sangat terkenal dalam sejarah manusia. Seluruh usahanya sepanjang hidup dihabiskan untuk menciptakan 3 anggur Kaisar 5 berdaulat. Legenda mengatakan bahwa dengan menggabungkan 8 anggur ini, seseorang dapat memperoleh cacing minuman keras tingkat 8 Gu abadi. Dengan menggunakan Gu ini, seseorang dapat mengubah saripati abadi leci putih tingkat 8 menjadi saripati abadi aprikot kuning tingkat 9. Setelah orang ini meninggal, dia meninggalkan warisannya. Saat ini, ada Gu Laut Timur abadi Zui Xian Weng, yang menjadi pewaris ke-137. Saudara Si, Anda sangat berpengetahuan, saya terkesan. Bersulang, Yang Feng mengangkat cangkir anggurnya. Si Lei melambaikan tangannya sebagai gantinya, minum dengan cangkir tidak cukup memuaskan, mari kita minum langsung dari tong. Baiklah, saudara Si, Anda sangat langsung, saya akan melakukan hal yang sama. Yang Feng menepuk meja, menjawab. Tetapi Si Lei baru saja menyentuh tong ketika gerakannya terhenti, ekspresinya berubah saat dia melihat keluar. Sebuah jalur informasi Gu abadi telah muncul di langit di atas taman, ia terbang berputar-putar tetapi tidak mendarat. Mata emas Si Lei bersinar, ini adalah Gu abadi dari sekte saya, saudara Yang, tolong biarkan ia masuk. Taman ini tidak biasa, ia dibangun dengan sangat indah, megah dengan ubin giok putih, udaranya dingin, sesekali terdengar raungan naga samar-samar, ini adalah rumah Gu abadi sekte jiwa kuno, Istana Naga Es. Yang Feng memanipulasi rumah Gu abadi,
membuka jalur bagi jalur informasi Gu Abadi untuk terbang menuju Silei. Setelah memeriksanya, ekspresi Silei sedikit berubah. Yang Feng tidak dapat bertanya tentang masalah sekte, ia mengangkat cangkirnya dan menikmati anggur kaisar merah. Memikirkan bahwa Silei mengambil inisiatif, para dewa Gu Dataran Utara memang maniak pertempuran, suku Hei baru saja dihancurkan, dan sekarang mereka mulai bertarung lagi. Kali ini, keributannya bahkan lebih besar. Semua suku Huang Jin bersatu untuk menghadapi aliansi yang baru didirikan antara Sekte Chu dan suku Baisu. Sekte Chu, Yang Feng bingung. Ini adalah sekte yang baru saja didirikan, apakah kau tahu tentang Chu Du dari Northern Plains? Aku tahu sedikit, seorang dewa Gu jalur kekuatan, yang dikenal sebagai dewa dominasi. Benar sekali, dialah yang mendirikan Sekte Chu. Orang ini tidak bisa diremehkan, dia menggunakan surga Gua Heifan untuk melawan invasi Dewa Langit Baizu dengan paksa. Dia bahkan diam-diam memelihara banyak dewa Gu jalur kekuatan, dia memiliki kekuatan yang cukup besar. Yang Feng mengerutkan kening, setelah menyerap informasi ini, dia berkata, jalur kekuatan seperti matahari terbenam, tidak ada apa-apanya, tapi Sekte Chu ini mungkin adalah sekte pertama di dataran utara. Chu Du ini sangat berani. Benar sekali, Silei berkata, ini adalah tontonan yang bagus untuk ditonton. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kompetisi bela diri. Hehe, dataran utara benar-benar menarik, mereka bertarung sepanjang waktu, mengapa aku tidak lahir di dataran utara? Uhuk, Silei menepuk kepalanya sendiri, oh, aku hampir lupa. Pengadilan surgawi memiliki perintah, kita harus pergi dan menyerang tanah terberkati bentuk bintang sekarang. Kenapa? Pengadilan surgawi telah memastikan bahwa Fang Yuan tidak akan datang. Yang Feng bertanya dengan heran. Ternyata, setelah Ying Wuxie dan yang lainnya melarikan diri dari pengadilan surgawi, Peri Ziwei tidak pernah menyerah untuk mencari jejak Fang Yuan. Tubuh asli Fang Yuan belum terungkap, bahkan Pangeran Feng Xian tidak dapat membuat kemajuan apapun. Tetapi menggunakan beberapa petunjuk dan kemampuannya yang luar biasa, Peri Ziwei berhasil dengan paksa menyimpulkan keberadaan tanah terberkati bentuk bintang. Tanah terberkati bentuk bintang berada di dalam jurang bumi, itu berada di wilayah Sekte Jiwa Kuno. Peri Ziwei secara khusus meminta Dewa Gu Silei untuk menyelesaikan sebuah tugas. Silei adalah tetua tertinggi dari Sekte Abadi Tempur, Sekte Jiwa Kuno mengirim Yang Feng untuk bekerja sama dengan Silei. Silei mengikuti perintah, menurut rencana Peri Ziwei, dia menunggu untuk menyergap. Saat Fang Yuan kembali ke tanah terberkati bentuk bintang, dia akan segera menangkapnya. Namun setelah menunggu begitu lama, Fang Yuan bahkan tidak muncul sekalipun. Belum lama ini, tanah terberkati bentuk bintang menghadapi malapetaka. Fang Yuan mengambil keputusan dan mengabaikannya. Peri Ziwei memperhatikan tekad Fang Yuan dan menyimpulkan bahwa jika tanah terberkati bentuk bintang tetap utuh, itu akan sangat membantu Fang Yuan di masa depan. Karena itu, dia memutuskan untuk terus maju dan memerintahkan Silei untuk menghancurkan tanah terberkati bentuk bintang. Rumah Afinitas Roh, Gunung Danau Hati, akomodasi Feng Jin Huang, kakak senior, kamu luar biasa, kamu bahkan bisa memurnikan Gu jenis ini. Qin Juan memegang Gu dengan kedua tangan sambil berteriak dengan gembira. Feng Jin Huang memiliki kulit seputih salju, alisnya panjang dan keemasan, bibirnya melengkung saat dia tersenyum, ini tidak seberapa. Dia memiliki sayap impian Gu abadi, pencapaian jalur penyempurnaannya sekarang adalah tingkat Grandmaster. Menyempurnakan Gu Fana tingkat 3 benar-benar tidak berarti apa-apa. Senior, kakak senior, oh tidak. Pada saat ini, seorang Gu Master berlari dengan ekspresi bingung di wajahnya yang tembam. Qin Juan tidak senang dengan sikapnya, Sun Yao, kamu adalah murid elit dari Spirit Affinity House, bagaimana kamu bisa begitu panik? Feng Jin Huang tersenyum, tidak perlu khawatir, aku di sini. Katakan padaku, apa yang terjadi? Sun Yao menarik napas dalam-dalam saat dia berkata, itu, Zhao Lian Yun itu akan datang. Apa? Zhao Lian Yun. Ekspresi Qin Juan berubah, dia menatap Feng Jin Huang dengan cemas, Zhao Lian Yun adalah iblis dari dunia lain. Dia juga mewarisi warisan sejati dari Tifing Heaven Demon Venerable. Sejak dia bergabung dengan sekte, dia telah menjadi lawanmu. Zhao Lian Yun ingin bersaing dengan kakak perempuan untuk memperebutkan posisi peri generasi berikutnya dari Spirit Affinity House. Mengapa dia datang ke sini untuk mencarimu? Senyum Feng Jin Huang berangsur-angsur memudar, aku juga tidak yakin,
Pergilah, mari kita temui dia dan tanyakan, bukankah itu akan menjawab pertanyaan kita. Ketiganya meninggalkan ruangan, bertemu dengan seorang gadis. Gadis ini berpakaian putih, seperti bunga di tepi danau, dia memiliki rambut hitam panjang yang halus dengan ekspresi khawatir di antara alisnya, dia memiliki kulit yang bersih dan pupil mata seperti menyatu dengan langit malam, mengekspresikan kekhawatiran dan kecemasan. Kecantikan seperti itu sebanding dengan Feng Jinhuang, dia adalah Zhao Lianyun. Adik perempuan Zhao, aku ingin tahu ada urusan apa denganmu. Feng Jinhuang adalah yang pertama bertanya. Zhao Lianyun ragu-ragu sejenak, tekad bersinar di matanya. Plop, pada saat berikutnya, dia berlutut. Qin Juan dan Sun Yao tidak menyangka ini, mereka terkesiap kaget. Feng Jinhuang juga cukup terkejut, adik perempuan Zhao, mengapa kamu melakukan ini? Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Tolong selamatkan Ma Hongyun. Zhao Lianyun berkata, saat air mata mengalir di pipinya yang halus. Ma Hongyun, siapa dia? Dia memintamu untuk datang dan memohon padaku. Ayo, kamu bisa bangun dan katakan padaku, jangan berlutut. Feng Jinhuang dengan cepat melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk membantu Zhao Lianyun berdiri. Dia memiliki kemurahan hati seorang kakak perempuan. Meskipun dia dan Zhao Lianyun bersaing ketat untuk mendapatkan posisi peri, sekarang Zhao Lianyun memohon padanya, Feng Jinhuang tidak meremehkannya, dia menawarkan untuk membantunya berdiri. Tetapi Zhao Lianyun tidak bangun, dia menepis tangan Feng Jinhuang, terisak-isak, saat ini, satu-satunya yang bisa membantuku adalah kamu, kakak perempuan Feng Jinhuang. Perbatasan selatan, Desa Guyue. Fang Yuan mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya, dia berkata kepada dua orang yang duduk di depan, Paman, Bibi, kalian telah memperoleh warisan yang ditinggalkan orang tuaku. Sekarang, aku butuh beberapa batu purba. Tidak bisakah kalian membantuku? Bibi mendengus, berkata dengan nada melengking, itu tidak benar, kami tidak mengambil warisan orang tuamu, mereka bersama saudaramu. Saudaramu memiliki bakat kelas A, dia memiliki masa depan yang jauh lebih baik daripada kalian. Aku yakin orang tuamu juga akan melakukan ini jika mereka masih hidup. Oh Fang Yuan, Paman berkata dengan tenang dan perlahan, aku tahu apa yang ada di pikiranmu, kamu ingin batu purba untuk membeli bahan penyempurnaan Gu dan memurnikan Gu. Tapi tahukah kamu betapa sulitnya memurnikan Gu? Seberapa besar risikonya? Kamu masih terlalu muda. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak realistis seperti itu, lakukan saja bagianmu dengan benar. Dengan bakatmu yang bernilai C, berhentilah bermimpi dan jalani hidupmu dengan realistis. Sekarang musim dingin, di dalam ruangan yang hangat, hati Fang Yuan sedingin es. Dia telah berdiri di tempat, setelah hening sejenak, dia berkata, aku mengerti sekarang. Dia berbalik dan berjalan keluar. Di belakangnya, Bibi mengkritik dengan sinis, pergi seperti ini. Bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal, dia benar-benar sopan. Paman tersenyum, berkata dengan nada palsu, oh Fang Yuan, jangan terlalu ingin pergi, tinggallah untuk makan malam. Fang Yuan tidak berhenti, dia berjalan lebih cepat dengan langkah yang lebih tegas. Dari tempat paman dan bibinya, dia pergi ke jalan-jalan bersama banyak orang. Sekarang sudah larut malam, temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Meskipun tidak ada salju, udara dingin membuat Fang Yuan merasakan dinginnya tulang. Selanjutnya, dia menatap langit, mengepalkan tinjunya. Di langit, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang. Cahaya bintang terpantul di pupil Fang Yuan, matanya tampak bersinar dengan kehidupan. Karena aku pindah ke dunia ini, aku harus mencapai sesuatu dalam hidup, jadi bagaimana jika aku memiliki bakat kelas C, aku pasti bisa berhasil. Fang Yuan tidak melihat bahwa di belakangnya, sebuah sosok diam-diam membuntutinya, menyaksikan semua kejadian yang terungkap. Bintang-bintang di langit malam bersinar lebih terang, penampilan sosok ini menjadi jelas. Itu adalah Fang Yuan yang lain. Tetapi penampilan Fang Yuan ini telah berubah total, pengalaman dan kedewasaan juga terpancar dalam tatapannya. Di bawah pengawasannya, seluruh langit malam, seluruh alam mimpi memudar, seolah-olah ada lapisan kabut tebal di langit, secara bertahap, semuanya lenyap. Di dunia nyata, Fang Yuan membuka matanya perlahan, bergumam, bayangkan, aku bisa kembali mengalami apa yang terjadi di kehidupanku sebelumnya.
Benua Tengah, Rumah Afinitas Roh. Zhao Lianyun mungkin iblis dari dunia lain, tetapi dia memiliki cinta yang dalam di dalam dirinya. Ibu Feng Jinhuang, peri Bai Qing, melihat keluar jendela, dari jarak yang sangat jauh, fokus pada Zhao Lianyun, yang masih berlutut di halaman. Zhao Lianyun mendekati Feng Jinhuang dan memohon padanya untuk membantu menyelamatkan Ma Hongyun. Feng Jinhuang tersesat, setelah bertanya, dia mengetahui tentang kisah Zhao Lianyun dan Ma Hongyun yang menyayat hati. Zhao Lianyun memohon bantuan, tetapi terlepas dari apa yang dikatakan Feng Jinhuang, dia tampaknya terpaku pada hal ini, dia menolak untuk bangun. Feng Jinhuang tidak punya pilihan selain mencari orang tuanya untuk meminta bantuan. Ibunya adalah seorang wanita abadi peringkat 7 dari Rumah Afinitas Roh, Bai Qing, sementara ayahnya adalah Feng Jiuge yang terkenal. Feng Jiuge berjalan menuju peri Bai Qing, dia tidak melihat Zhao Lianyun, sebaliknya, dia melihat ke langit, berkata dengan jelas, "Sayang, tidak bisakah kamu melihatnya?" Zhao Lianyun dibimbing oleh beberapa orang. Tatapan peri Bai Qing berkedip, "Maksudmu Su Hao dan Li Junying." Tempat yang dihuni banyak orang akan bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Rumah Afinitas Roh juga memiliki konflik internal. Feng Jiuge sangat kuat, tanpa adanya peringkat 8, ia mendominasi 10 sekte kuno besar, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, ini tidak berarti ia tidak memiliki lawan. Persaingan di dunia ini tidak hanya melibatkan pertarungan dan pembunuhan. Su Hao dan Li Junying adalah lawan utama Feng Jiuge di Rumah Afinitas Roh. Keduanya juga sudah menikah. Di antara mereka, Su Hao adalah guru abadi jalur kebijaksanaan, sementara Li Junying dikenal sebagai peri ilusi, kekuatannya luar biasa. Di kehidupan sebelumnya, ketika Feng Jiuge meninggal di dalam ruang khusus warisan sejati surga pencuri, keduanya segera memberikan tekanan pada peri Bai Qing dan memiliki sikap yang kuat. Namun setelah itu, ketika Fang Yuan menggunakan Spring Autumn Cicada dan akhirnya menyelamatkan Feng Jiuge, sejarah berubah. Kembalinya Feng Jiuge menyebabkan tekanan besar pada Su Hao dan Li Junying, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, dengan menggunakan pengaruh Zhao Lianyun, mereka berdua bertahan dan tidak tersentuh oleh Feng Jiuge di dalam Rumah Afinitas Roh. Mendengar peri Bai Qing menyebut nama mereka, Feng Jiuge mengakui, itu mereka. Ini adalah kesalahanku, saat itu, aku mengirim Su Hao untuk menyelesaikan misi demi warisan sejati surga pencuri. Aku ingin menyingkirkan mereka, tetapi ternyata mereka benar-benar mendapat manfaat darinya. Huang Er ingin menjadi peri generasi berikutnya, awalnya dia tak tertandingi, tetapi sekarang, Zhao Lianyun muncul. Seperti yang diharapkan dari iblis dunia lain, wanita ini sangat cerdas dan memiliki perspektif yang berbeda dalam banyak hal, tetapi dia bisa langsung ke pokok permasalahan dan berhasil dengan metode uniknya, dia benar-benar layak menjadi lawan Huang Er. Kali ini, Zhao Lianyun berlutut dan memohon bantuan, Su Hao mungkin yang memulai ini. Zhao Lianyun ingin menyelamatkan kekasihnya, dia harus berjuang untuk posisi peri. Dengan begitu, dia akan memiliki cukup wewenang untuk menggunakan kekuatan Rumah Afinitas Roh. Jika Huang Er menyerah padanya, dia akan menyerah menjadi peri. Tetapi jika dia menolaknya, itu akan menimbulkan masalah. Feng Jiuge menganalisis secara mendalam, dia dengan mudah mengungkap rencana Su Hao. Dia adalah guru immortal jalur suara, tetapi dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, dia memiliki persepsi yang tajam terhadap konflik internal ini. Peri Bai Qing memutar matanya, berkata dengan nada bercanda, "Sayang, mengapa aku tidak mengerti ini? Guru abadi khas Rumah Afinitas Roh kita adalah cinta, sekte kita menghargai menggerakkan orang melalui cinta." Su Hao meminta Zhao Lianyun untuk melakukan ini, dia mungkin tidak berharap dia berhasil. Tetapi setelah Zhao Lianyun ditolak oleh Huang Er, orang lain akan bersimpati padanya. "Hahaha, sayangku, kamu sangat pintar, aku jadi khawatir." Feng Jiuge tertawa. Su Hao berusaha mati-matian untuk membuat Zhao Lianyun menang dan mengalahkan Feng Jinhuang, dan menjadi peri Rumah Afinitas Roh. Dengan begitu, dia bisa menggunakan kekuatan Zhao Lianyun untuk bersekutu dengan orang lain dan menentang Feng Jiuge bersama-sama. Su Hao punya rencana yang bagus. Selama ini, identitas Zhao Lianyun sebagai iblis dunia lain adalah rintangan terbesarnya untuk menjadi peri Rumah Afinitas Roh. Karena orang-orang lebih bersedia untuk percaya pada mereka yang berasal dari latar belakang yang sama. Zhao Lianyun, yang datang dari dunia lain, dikucilkan dan dijaga.
Namun setelah kejadian ini, citra Zhao Lianyun di rumah Afinitas Roh akan berubah total di mata semua orang. Meskipun Zhao Lianyun adalah iblis dari dunia lain, dia mencintai seorang pria dari dunia Gu. Demi pria ini, dia berjuang untuk posisi peri. Dia bukanlah orang yang kejam atau ambisius. Dia benar-benar menyedihkan, tidak ada yang menolongnya. Kekasihnya ada di dataran utara, dia bisa mati kapan saja, pasangan kekasih ini mungkin tidak akan pernah bersama lagi. Kali ini, Su Hao membuat rencana yang bagus. Tidak peduli keputusan apa yang diambil Huang Er, dia tetap akan kalah. Faktanya, untuk bersaing memperebutkan posisi peri, dia harus menolak Zhao Lianyun. Feng Jiuge berkata dengan jelas. Lalu kita biarkan dia terus berlutut di sini. Peri Baiking bertanya. Feng Jiuge tersenyum, jangan khawatir, dia tidak akan tinggal lama di sini, ini hanya pertunjukan. Namun, Peri Baiking menggelengkan kepalanya, aku tidak setuju dengan ini. Apakah kau tidak melihat mata Zhao Lianyun? Dia begitu bertekad dan teguh, dia sangat menderita. Apakah kau pikir Su Hao akan memberitahunya tentang kebenaran? Pada saat ini, Zhao Lianyun mungkin berpikir bahwa satu-satunya harapannya untuk menyelamatkan kekasihnya terletak pada Huang Er yang menyerah dalam kontes ini. Dia pasti tidak akan menyerah, dia akan terus berlutut. Feng Jiuge tidak berbicara, dia menatap langit, dia masih tidak memperhatikan Zhao Lianyun. Feng Jiuge sedikit menyesal sekarang. Jika dia tahu ini, dia tidak akan membeli Zhao Lianyun kembali di pelelangan dataran utara. Saat ini, dia adalah rintangan terbesar Feng Jinhuang. Orang tua di dunia ini masih memiliki keinginan yang sama, mereka ingin putra atau putri mereka berhasil dalam hidup. Bahkan Feng Jiuge dengan kekuatan tempur peringkat 8 tidak terkecuali dari ini. Bahkan ibumu mengasihani Zhao Lianyun, oh Huang Er, kami tidak akan menasihatimu kali ini, bagaimana kau akan menghadapi ini? Feng Jiuge diam-diam mengantisipasi sambil menunggu. Di jalan menuju Gunung Danau Hati, Qin Juan menendang batu di sepanjang jalan dengan marah, Zhao Lianyun ini sangat menyebalkan. Apakah ini caramu memohon pada seseorang? Dia ingin kamu menyerah dalam kontes untuk posisi peri, dia berani mengatakan itu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Tapi dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia sudah menjelaskan bahwa ini demi kekasihnya, Sun Yao bergumam. Ya tapi meskipun begitu, dia tidak bisa melakukan ini. Berlutut di tanah, menolak untuk bangun. Apakah dia ingin kita memohon padanya untuk bangun? Serius? Oh, aku sangat marah. Dia bahkan menyebabkan rumah kakak perempuan dikelilingi oleh penonton, menyebabkan kamu tidak bisa pulang, dan harus berkeliaran di sini. Qin Juan menghentakkan kaki, menjadi gila. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Namun, dia benar-benar menyedihkan. Aku tidak merasakan hal itu terakhir kali, tetapi mendengar kata-katanya, aku merasa bahwa Zhao Lianyun juga sangat baik. Sun Yao menggelengkan kepalanya. Hei, di pihak mana kamu? Kamu membela Zhao Lianyun. Qin Juan sangat marah saat dia menunjuk Sun Yao, kakak senior adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi peri rumah Afinitas Roh. Zhao Lianyun adalah orang luar, bagaimana mungkin dia bisa? Dan kamu, Sun Yao, perbaiki sikapmu. Apakah kamu lupa tentang bagaimana kakak senior telah menjaga kita selama ini? Kamu benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu, apakah kamu membalas kebaikan dengan permusuhan? Tidak, aku tidak punya niat seperti itu. Aku hanya berpikir bahwa dia menyedihkan, tidak peduli keputusan apa yang diambil kakak senior, aku akan mendukungnya. Sun Yao melambaikan tangannya, menjelaskan. Qin Juan sedikit tenang. Dia mulai mengkhawatirkan Feng Jinhuang, kakak senior pasti sedang dalam masalah sekarang. Zhao Lianyun ini benar-benar menimbulkan masalah yang bagus. Jika kita menyetujui permintaannya, kita akan menyerahkan posisi peri. Tetapi jika tidak, orang-orang akan mengatakan bahwa kakak senior tidak berperasaan, dan orang-orang akan bersimpati pada Zhao Lianyun dan mengakuinya. Yang terpenting, kontes untuk peri tidak hanya diputuskan oleh para senior kita, tetapi juga mempertimbangkan pandangan murid-murid generasi kita. Peri setiap generasi di rumah Afinitas Roh harus diakui oleh semua orang. Hehehe, berjalan di depan, Feng Jinhuang tiba-tiba tertawa kecil pada dirinya sendiri. Dia berhenti berjalan, Qin Juan dan Sun Yao menyadari bahwa mereka berada di lereng gunung yang biasa mereka kunjungi.
Feng Jinhuang berdiri di lereng, mengangkat kepalanya saat dia melihat bintang-bintang di langit. Kemudian, dia berbicara, aku tidak akan menyerah. Nada suaranya datar, tetapi Sun Yao dan Qin Juan dapat mendengar tekadnya yang tak tergoyahkan. Mata Feng Jinhuang yang jernih memantulkan cahaya bintang-bintang di langit. Angin malam bertiup, membelai wajahnya sementara rambutnya berkibar di langit. Ia melanjutkan, meskipun Zhao Lian Yun menyedihkan, gelar peri generasi berikutnya adalah tujuanku. Ini adalah jalan yang telah kuputuskan, aku tidak akan mengubahnya demi orang lain. Dataran utara, tanah yang diberkati Langya, Fang Yuan berada di dalam alam mimpinya sendiri. Di dalam gunung King Mao lagi. Di desa Guyue, Fang Yuan muda berdiri di depan pemimpin klan Guyue. Kau ingin aku menyerah pada Fang Zheng besok dengan sengaja. Dan kalah darinya. Fang Yuan menatap dengan mata terbuka lebar, menggeram. Pemimpin klan Guyue mendesah, Fang Yuan, aku mengerti bahwa ini bukan salahmu, Fang Zheng adalah provokatornya. Tetapi kau perlu mengerti, dia telah hidup di bawah bayang-bayangmu, tidak dapat membebaskan diri. Dia menantangmu karena hasrat hatinya yang terdalam menuntunnya untuk menentangmu, mengalahkanmu dan melepaskan diri dari trauma masa kecilnya, dan mendapatkan hati seorang ahli. Fang Yuan menundukkan kepalanya, menggertakkan giginya, pemimpin klan, karena kau mencariku secara diam-diam, itu berarti aku punya kekuatan untuk mengalahkannya. Benar sekali, kau berutang dan menggadaikan semua asetmu hanya untuk berhasil menyempurnakan Gu itu. Ini sangat meningkatkan kekuatan tempurmu. Tapi Fang Zheng punya bakat tingkat A, diajari oleh beberapa tetua, dia punya keterampilan yang cukup, dia hanya kurang pengalaman. Tetua klan Guyue berkata, bakat tingkat A, hehe. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan menatap pemimpin klan Guyue, tersenyum mengejek. Keputusanmu adalah, pemimpin klan Guyue tanpa ekspresi, menatap Fang Yuan dengan penuh semangat. Fang Yuan berbalik dan berjalan pergi. Sosoknya menghilang dalam bayangan. Dia pergi dengan satu kalimat, aku akan melakukannya. Pemimpin klan Guyue tidak berbicara, tatapannya menjadi gelap saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia menyerah begitu saja, dia pasti punya ide lain. Untuk bermain aman, aku harus melemahkannya terlebih dahulu. Fajar, saat sinar matahari pertama bersinar, bunga-bunga dan rumput masih basah oleh embun. Seekor ular berduri darah merayap keluar dari guanya setelah malam yang dingin tak tertahankan, dengan rakus menyerap kehangatan sinar matahari. Ular biasa berdarah dingin, tetapi darah ular berduri darah hangat. Saat suhunya naik, ia perlahan-lahan mendapatkan kembali kelincahannya. Ia meregangkan tubuhnya dan menjulurkan lidahnya, saat ia mulai mencari makanan. Ia perlu mendapatkan cukup makanan hari ini dan mencernanya untuk menghadapi malam dingin berikutnya. Di dunia ini, semua makhluk hidup berjuang dan berjuang untuk setiap aspek kelangsungan hidup. Penampilan ular berduri darah itu menakutkan, tetapi sifatnya lembut. Ia tidak makan daging dan ia memakan jasper darah. Lidahnya melesat masuk dan keluar, dan segera, ia menemukan makanannya. Jasper darah tembus cahaya, seperti batu mawar, tergantung di ujung batang rumput. Embun dari bunga dan tanamanlah yang memiliki kemungkinan tertentu untuk berubah di bawah sinar fajar. Jika jasper darah ini berhasil menghindari perburuan ular duri darah dan bertahan melewati malam-malam yang dingin, setelah 7 hari 7 malam, ia akan berubah menjadi jasper darah peringkat 1 kecil Gu. Ular duri darah itu dengan cepat merayap mendekat. Gemerisik-gemerisik, semak-semak yang lebat itu bergetar terus-menerus, menunjukkan jejak-jejak garis. Dalam beberapa tarikan napas waktu, ular duri darah itu melintasi jarak 1000 langkah dan mendekati jasper darah ini. Kepala ular itu terangkat dan hendak melahap makanan lezat ini ketika tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari cakrawala. Ular duri darah itu gemetar ketakutan, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah tanpa jejak kekuatan yang tersisa. Ledakan, 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 ledakan bergema melalui lanskap seperti genderang perang. Sebuah aula besar bergerak melalui awan dan turun di atas padang rumput ini, seperti penguasa dunia. Aula ini memiliki struktur yang luas dan penampilan yang luar biasa, dengan ular-ular petir melingkarinya dan petir yang tak terhitung jumlahnya menghujani di sampingnya. Di dalam aula, Nu Ergu tertawa terbahak-bahak, benar saja, aula petir keras sangat kuat. Dalam kompetisi pertempuran berdarah ini, suku Nu Ergu memiliki aula ini untuk menekan situasi, kami pasti akan membunuh musuh. Hahaha, dia adalah ahli Gu Immortal peringkat 7 yang terkenal dari jalur lurus dataran utara,
yang berspesialisasi dalam jalur suara dan memiliki prestasi pertempuran yang mengesankan. Kekuatan pertempurannya berada di level yang sama dengan Guan Chou dari suku Guan, cendekiawan bebas dan Pisuihan. Nu Ergu memiliki kepala kecil dan perut besar, tubuhnya tidak proporsional, bola matanya menonjol keluar, sementara anggota tubuhnya kering seperti ranting, dia memiliki kulit pucat menyerupai orang sakit, tanpa sedikit pun darah di wajahnya. Saat ini, Nu Ergu mengendalikan Laut Thunder Hall, merasakan kekuatan yang meluap dari Immortal Gu House ini. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Dia sangat bersemangat. Bersama dengan Nu Ergu ada beberapa Gu Immortal suku Nuer. Di antara mereka, seorang gadis tidak menyembunyikan kerutannya, menutupi telinganya saat dia berteriak, "Baiklah, Nu Ergu, berhenti menggunakan suara guntur. Itu benar-benar berisik, jika kamu menggunakannya lagi, aku akan mengubahmu menjadi kodok." Nu Ergu yang bersemangat tinggi, mendengar ancaman gadis itu, sikapnya segera menghilang tanpa jejak. "Bibi buyut, aku membuat kesalahan." Dia dengan cepat berbalik dan membungkuk untuk meminta maaf. Gadis itu melambaikan tangannya, "Gu kecil, kau harus bersikap baik, kita tidak boleh menonjol dalam kompetisi bela diri berdarah ini. Suku Yao, suku Guan, dan suku Liu adalah yang paling dekat dengan sekte Chu dan suku Baisu. Jika kita terlalu berusaha, mereka hanya akan menonton dari pinggir lapangan dan menuai keuntungan." "Ya, Bibi buyut, kau benar. Aku akan mendengarkan rencana Bibi buyut." Nu Ergu dengan cepat menepuk dadanya dan meyakinkan. Para dewa Gu suku Nuer lainnya hampir tidak bisa menahan tawa mereka. Menurut senioritas garis keturunan, Dewa Gu dengan penampilan seorang gadis kecil ini memang Bibi buyut Nu Ergu. Hal yang penting adalah bahwa dia sangat kuat dan memiliki jurus pembunuh abadi yang merupakan kartu truf, yang telah dia uji pada Nu Ergu sejak dia masih muda. Trauma pada Nu Ergu sangat besar karena ini, dan dia telah mengembangkan rasa takut pada bibi buyutnya. Orang-orang suku Gong juga datang. Gadis itu tiba-tiba berbalik, di bawah amplifikasi aula guntur keras, tatapannya dengan mudah menembus jarak yang sangat jauh, melihat rumah Gu abadi lainnya. Rumah Gu abadi ini juga merupakan sebuah aula, itu adalah aula fajar emas suku Gong, bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Ketika Nu Ergu melihat seorang Gu abadi perempuan berdiri di pintu masuk aula fajar emas, dia langsung mengerutkan kening, mengapa dia? Wanita ini tampak berusia akhir 20-an, dia mengenakan pakaian istana yang mempesona dengan ujung bawah menyentuh tanah, rambut hitamnya diikat tinggi dengan ornamen giok dan emas. Kulitnya seputih salju, alisnya ramping, tatapannya tajam, dan dadanya menggerahkan dan kencang. Dia tampak anggun dan cantik, memberikan perasaan bahwa dia tidak bisa tersinggung. "Gong Wanting," gadis suku Nuer berseru dengan sedikit terkejut, sebelum cepat-cepat menambahkan, "Ikutlah denganku." Para dewa Gu dari suku Nuer segera terbang keluar dari aula guntur keras dan menuju pintu masuk aula fajar emas. Gadis itu menyapa terlebih dahulu dengan nada ramah, "Kakak Wanting, semoga kau baik-baik saja." Gong Wanting tersenyum tipis, "Adik perempuan Nuer Qian, selamat siang." Dua Gu House Dewa berhenti di atas Blood Plain, ini adalah pemandangan langka di dunia Dewa Gu Northern Plains. Selanjutnya, Gu House Dewa ketiga muncul, membuat pemandangan ini semakin berwarna. Aula Cahaya Ilahi, Gu House Dewa Gu dari suku Yao. Seorang Dewa Gu dari suku Yao, Yao Yuan Ying, terbang keluar dari Gu House Dewa dan menyapa Gong Wanting terlebih dahulu sebelum menyapa Nuer Qian. Nu Ergu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirimkan suaranya secara diam-diam kepada Nuer Qian, "Bibi buyut, sepertinya suku Gong datang dengan persiapan kali ini. Mengirim Gong Wanting ke sini, bahkan pemegang dekrit panjang umur saat ini, suku Yao, merasa kewalahan." Nuer Qian mengirimkan balasannya, "Gong Wanting adalah istri resmi Pangeran Feng Xian, siapa yang berani tidak menghormatinya? Bahkan jika Yao Huang hadir, dia juga harus bersikap sopan padanya." Namun, orang yang dikirim suku Yao kali ini sebenarnya adalah Yao Yuan Ying. Sifatnya lembut dan dia tidak ahli dalam bertarung dan membunuh, tetapi ahli dalam penyembuhan. Tampaknya suku Yao juga tidak memiliki niat untuk berusaha keras. Hanya dengan melihat para dewa Gu ini, orang bisa mendapatkan petunjuk tentang pikiran masing-masing suku. Terakhir kali, suku Gong paling menderita dalam pertempuran di tanah terberkati elang besi,
ketika Gong Er kembali ke suku, dia telah dihukum. Kali ini, suku Gong ingin Pangeran Feng Xian muncul, tetapi rencana mereka diketahui oleh Pangeran Feng Xian. Suku Gong hanya bisa memilih opsi terbaik berikutnya, mengirim Gong Wanting. Dia adalah istri Pangeran Feng Xian, dia memiliki kultivasi tingkat 7, dengan kekuatan pertempuran yang kuat, dan merupakan ahli sejati. Tujuan utama suku Gong kali ini adalah untuk menghidupkan kembali prestise mereka. Suku Yao mengirim Yao Yuan Ying, seorang gu immortal penyembuh yang tidak pandai bertarung, dan dia telah ditunjuk oleh Yao Huang. Yao Huang berteman dengan Dewa Langit Baizu, jadi dia membuat kompetisi bela diri pertarungan berdarah sebagai penjelasan kepada surga panjang umur, fokus utamanya masih pada penyempurnaan gu. Beberapa gu immortal yang suka berkelahi dari suku Yao telah ditekan oleh Yao Huang, dan hanya bisa menggertakkan gigi mereka tanpa bisa berbuat apa-apa. Suku Nuer mengirim Nuer Qian dan Nuer Gu sebagai pasukan utama. Sifat Nuer Gu tidak menentu dan sangat agresif, sementara Nuer Qian stabil, berpengalaman, dan sangat dapat diandalkan. Hal utama adalah dia bisa menahan Nuer Gu. Namun, suku Nuer juga berniat untuk terus maju kali ini. Jadi mereka tidak berhenti memobilisasi rumah Gu abadi suku tersebut, Aula Guntur Keras. Namun keputusan akhir ada di tangan Nuer Qian. Selanjutnya, suku Huang Jin muncul satu demi satu. Suku Liu, suku Yelui, suku Chanyu, suku Meng, suku Yuan, suku Nian Er, suku Murong, suku Guan. Total ada 11 suku Huang Jin, kekuatan super yang menguasai wilayah, dan memiliki pengaruh yang tak terbantahkan bagi dunia Gu abadi dataran utara. Sebelumnya ada 2 suku lagi. Salah satunya adalah suku Dongfang, sangat disayangkan, Dongfang Changfan membuatnya berkembang, dan juga hancur karena kegagalan rencananya untuk bangkit kembali. Dapat dikatakan bahwa suku Dongfang bangkit karena Dongfang Changfan, dan juga mengalami kejatuhan di tangan Dongfang Changfan. Yang lainnya adalah suku Hei. Suku Hei memiliki banyak dewa abadi yang masih hidup, tetapi mereka dianeksasi oleh suku Baizu. Nama suku mereka dibuang dan mereka tidak lagi diakui oleh suku Huang Jin lainnya, bahkan disingkirkan dan dihina. Salam untuk peri Gong Wanting. Seperti suku Yao dan suku Nuer, dewa abadi dari berbagai suku juga memberi salam kepada Gong Wanting. Kekuatan tempur Gong Wanting sendiri membuatnya menjadi pemimpin yang tak terbantahkan dari jalan yang benar, dan yang lebih penting adalah statusnya, dia adalah istri Pangeran Feng Xian. Bahkan jika dia seorang manusia, hanya status ini saja sudah layak bagi dewa abadi ini untuk memiliki sikap seperti itu. Suku Gong benar-benar mengirim peri Wanting, tindakan yang sangat kejam, mereka jelas ingin menekan suku Yao. Orang-orang suku Gong suka meremehkan orang lain, sejujurnya, aku lebih menyukai suku Yao. Bagaimanapun, Tuan Yao Huang adalah garis keturunan Huang Jin kita. Dewa abadi setiap suku secara tajam merasakan arus bawah dalam kekuatan jalan yang benar. Mereka semua diam-diam berdiskusi, dan menantikan bagaimana suku Yao akan bereaksi. Dengan adanya peri Gong Wanting di sini, bagaimana mungkin aku, Yao Yuan Ying, memerintahkan dekrit ini? Di luar dugaan kebanyakan dewa Gu, perwakilan suku Yao, Yao Yuan Ying, langsung menyerahkan dekrit panjang umur. Namun, Gong Wanting menolaknya sambil tersenyum. Yao Yuan Ying menawarkan untuk kedua kalinya. Gong Wanting kembali menolak, kecuali sikapnya yang jauh lebih santai. Yao Yuan Ying menawarkan untuk ketiga kalinya, dan baru saat itulah Gong Wanting menerimanya, tampak seperti dipaksa. Dan saat dia menerimanya, dia meletakkannya di tengah plakat di pintu masuk Aula Fajar Emas. Gong Wanting kemudian melanjutkan, semuanya, silakan masuk ke dalam aula. Suku saya telah menyiapkan beberapa anggur ringan dan makanan lesat. Semua makhluk abadi menerima undangannya. Sebelumnya, Gong Er juga mengundang orang lain, tetapi tidak ada yang memberinya muka. Namun, Gong Wanting berbeda, semua dewa tahu bahwa di belakangnya ada Pangeran Feng Xian. Meskipun rumor perselisihan rumah tangga di antara mereka telah menyebar sejak lama, para dewa tidak bisa gegabah. Dewa setiap suku memasuki aula. Suku Yao duduk pertama dari sisi kiri, karena kiri memiliki status tertinggi, diikuti oleh kanan dan tengah. Suku Nuer pertama dari sisi kanan karena mereka telah membawa aula guntur keras. Suku lain diatur sesuai dengan kekuatan pasukan yang mereka kirim. Siapa yang mengira pengaturan seperti itu akan membuat satu orang sangat tidak puas.
Mengapa suku Nian Er ku berada di urutan terakhir? Apakah Gong Wanting meremehkan kita? Nian Er Pingzi marah saat dia mengirimkan suaranya ke Dewa Gu senior suku di sampingnya. Saat ini, bukan hanya Nian Er Fu yang datang, tetapi juga Dewa Gu jalur kayu Nian Er Yifang. Ketika mendengar kata-kata itu, dia meletakkan tangannya yang sudah tua di bahu Nian Er Pingzi, dan berbicara dengan penuh harap dan memberi semangat. Pingzi, jika kamu tidak puas, bunuh beberapa lawan dalam kompetisi bela diri berdarah. Pada saat itu, ketika kita menyebutkan perubahan posisi kita, tidak ada yang akan menghentikan kita, dan itu juga akan menunjukkan prestise suku Nian Er kita. Tetua Yifang, kamu benar. Aku akan melakukannya. Nian Er Pingzi mengepalkan tinjunya, matanya bersinar dengan kilau yang tajam. Dari kursi utama di tengah, Gong Wanting diam-diam mengamati semua orang, dan ketika dia melihat ekspresi Nian Er Pingzi, dia tersenyum ringan dalam benaknya. Ya, jangan pertanyakan aturan Tiongkok. Para dewa abadi dari jalur lurus baru saja duduk sebentar, ketika para dewa abadi yang kesepian dan jahat juga muncul. Awan abu-abu besar terbang di atas, di mana dewa penguasa Cudu dengan bangga berdiri di depan, di belakangnya ada dua formasi pertempuran. Di satu sisi ada Hao Zhen, Chou Laowu, Li Sichun, dewa abadi Wang dan yang lainnya. Di sisi lain ada Bai Zuren, Bai Zuling serta beberapa wajah yang dikenal dari suku Hei, di antaranya 4 tetua tertinggi juga ada di sana. Tatapan para dewa abadi jalur lurus melewati pintu masuk yang luas. Tatapan mereka menyapu kelompok dewa abadi musuh, sebelum mereka menatap Cudu. Beberapa napas kemudian, seorang dewa abadi Gu tertawa, jalur lurus kita akan memenangkan pertempuran ini, tidak diragukan lagi. Sekte Chu dan suku Bai Zu mana? Barisan seperti itu berani memprovokasi suku Huang Jin kita. Haha, itu masuk akal. Menurutku, kita hanya perlu sedikit waspada terhadap Cudu. Para dewa abadi berbicara dengan gembira, suasana di aula menjadi santai. Sebaliknya, Hao Zhen, Chou Laowu, Bai Zuren dan yang lainnya tampak muram dan khawatir. Orang hanya perlu melihat situasinya dan mereka akan mengetahuinya. Jalan yang benar telah mengeluarkan 3 rumah Gu abadi. Aula guntur keras berada di sebelah kanan, aula fajar emas berada di tengah, dan aula cahaya ilahi berada di sebelah kiri. Sebaliknya, pihak Cudu hanya memiliki awan abu-abu besar yang kosong di bawah mereka. Pihak yang lebih kuat dan yang lebih lemah terlihat jelas sekilas. Para abadi jalan yang benar sedang beristirahat dengan tenang dengan anggur dan makanan lezat di dalam aula. Namun pihak Cudu berdiri di tengah angin, hanya bisa menonton. Para abadi jalan yang benar berbicara dan tertawa, moral mereka tinggi. Sebaliknya, pihak Cudu diam. Hanya Cudu yang memiliki ekspresi santai. Dia memiliki otak dan otot, dia sangat cerdik, dan telah mengantisipasi pemandangan seperti itu sebelum perjalanan ini. Saat ini, dia tidak cemas, dia melihat seorang abadi Gu di sampingnya. Dewa abadi ini tinggi dan kurus, melipat tangannya di dada. Dia memiliki alis putih dan rambut putih, dan memiliki ekspresi yang sangat dingin dan menyendiri. Cudu mengirimkan suaranya kepadanya, Saudara Sue, kamu telah menyendiri untuk waktu yang lama, menempa kemampuanmu, dan memiliki pencapaian yang menakjubkan, tetapi kamu tidak memiliki reputasi. Sekaranglah saatnya untuk membuat namamu dikenal, aku ingin menyerahkan pertempuran pertama kepadamu. Setelah pertempuran ini, aku percaya namamu tidak hanya akan tersebar ke seluruh dunia, tetapi juga kemungkinan akan tercatat dalam sejarah. Dewa abadi Gu yang bermarga Sue mendengar ini, dan cahaya terang langsung bersinar di matanya. Terakhir kali, Saudara Chu mengundang saya untuk bertindak, tetapi saya sedang menyempurnakan Gu dan tidak dapat keluar. Kali ini, saya harus membuat dunia mengetahui nama saya, Sue Wuhen. Dewa Gu bernama Sue mengirimkan balasannya kepada Cudu, lalu terbang ke langit sebelum melayang di antara kedua belah pihak. Dia masih melipat tangannya di dada sambil tetap diam. Di dalam aula fajar emas, para dewa menunjuk Sue Wuhen dan bercanda, mereka mengirim seorang junior yang tidak dikenal ke kematiannya. Nian Er Pingzi baru saja akan berdiri dan melakukan pertarungan, tetapi dihentikan oleh Nian Er Yifang, bersabarlah, musuh hanya memiliki kultivasi tingkat 6 dan tidak memiliki reputasi. Membunuhnya tidak akan cukup untuk membuat para dewa ini kagum. Tidak perlu melakukan pertarungan ini. Ah, Nian Er Pingzi berpikir sejenak dan menyadari itu benar, dan tidak bangun. Siapa yang ingin melakukan pertempuran pertama? Dari kursi utama,
Gong Wanting bertanya kepada sekelompok dewa. Seorang dewa Gu muda berdiri tak lama kemudian, aku, Ye Lui Xiao Jin, bersedia bertarung. Gong Wanting ragu sejenak. Ia berpikir dalam hati, dewa dominasi Cudu adalah orang yang luar biasa. Ia benar-benar mengirim karakter tanpa nama untuk pertempuran pertama, mereka jelas bukan orang biasa. Jika pihak kita ceroboh dan kita kalah dalam pertempuran pertama, itu tidak akan baik. Ye Lui Xiao Jin juga seorang junior muda, dan datang ke kompetisi pertempuran berdarah di bawah pimpinan para seniornya. Ia juga seperti musuh, ia masih belum dikenal dan belum membuat nama untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Dewa Gu suku Ye Lui Huihong tersenyum, junior ini mungkin hanya peringkat 6, tetapi ia berbakat dalam bertarung dan sering melakukan gerakan brilian dalam pertempuran. Bahkan tetua tertinggi pertama sukuku telah memujinya berulang kali. Gong Wanting mendengar Ye Lui Huihong, tidak baik untuk menentang dan mengabaikannya di depan umum, jadi ia setuju, kalau begitu kita akan melihat keberanian suku Ye Lui. Aku patuh pada perintah. Dewa Gu muda ini berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia melewati suku Nian Er, dia melirik Nian Er Pingzi dengan mata emasnya. Kau, Nian Er Pingzi terpancing, dan hampir melompat. Namun Ye Lui Xiao Jin sudah berjalan keluar dari pintu masuk. Nian Er Pingzi telah mengukir namanya dalam pertempuran di tanah terberkati elang besi, tetapi banyak dewa Gu muda jalur lurus tidak mau merasa kalah, Ye Lui Xiao Jin adalah salah satunya. Kali ini, dia juga ingin menyebarkan dan membangun namanya melalui kompetisi bela diri pertempuran berdarah. Pertempuran pertama kompetisi bela diri pertempuran berdarah akan segera berlangsung di bawah tatapan kedua belah pihak. Pada saat yang sama, jauh di perbatasan selatan, aku sudah memberitahu kalian semua informasi penting mengenai Gua Surga Baixiang. Setelah keturunan garis keturunan Baixiang menjadi dewa abadi, ular abadi berwujud putih ini dapat membimbing mereka ke Gua Surga Baixiang. Namun, Gua Surga Baixiang penuh dengan bahaya. Karena Baixiang dari surga survei 5 siang adalah dewa abadi jalur iblis, kalian harus sangat berhati-hati saat melakukannya. Menurut informasi yang dikumpulkan Sekte Bayanganku, Baixiang adalah orang yang menepati janjinya, dan membenci orang-orang yang menentang keinginannya, dan sangat tiran dalam cara dia melakukan sesuatu. Hanya dewa abadi yang kekuatan tempurnya sesuai dengan harapannya yang dapat berbicara dan bergaul dengannya. Kalian tidak dapat dengan keras kepala maju dalam perjalanan ini, kalian harus ingat kapan harus menyerah. Ying Wuxie dengan hati-hati memberi instruksi kepada Bai Ningbing. Sekte Bayangan telah lama menyelidiki pertaruhan antara 5 siang, dan ingin ikut campur di dalamnya. Namun, waktu yang tidak tepat dan kebetulan membuat rencana ini berjalan sangat lambat. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena upaya penuh Sekte Bayangan adalah untuk menyempurnakan Gujanin abadi yang berdaulat. Sekte Bayangan merekrut Bai Ningbing karena mereka ingin sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Di satu sisi, mereka ingin memanfaatkan identitasnya sebagai pelarian takdir, di sisi lain, mereka bersiap untuk ikut bertaruh. Bai Ningbing mendengus, aku tahu apa yang harus dilakukan. Ying Wuxie tidak terpengaruh, masih tersenyum, baiklah, pergilah. Bai Ningbing diam-diam mengeluarkan ular abadi berwujud putih. Ular abadi berwujud putih itu ramping dan panjang, seluruh tubuhnya ditutupi sisik seputih salju dan memiliki bentuk tubuh yang anggun. Matanya seperti batu giok, dan di kedua sisi kepalanya terdapat sepasang kumis panjang, mengambang seperti pita surgawi. Itu adalah Gufana tingkat 5 dan sangat dekat dengan Bai Ningbing, yang mungkin karena tertarik dengan bentuk tubuh jiwa es gelap utara miliknya. Bai Ningbing mulai mengaktifkan lubang hantunya. Lubang hantu itu ilusi, tetapi setelah diaktifkan, itu berubah dari hantu menjadi nyata. Sekte Bayangan telah mencuri metode ini dari pengadilan surgawi dan telah mempelajarinya hingga 50 hingga 60% selesai, sehingga metode ini memiliki banyak kekurangan. Karena itu, Bai Ningbing dapat memiliki kekuatan Gu abadi untuk sementara waktu tanpa mengalami kesengsaraan. Jadi, dia hanyalah seorang abadi palsu. Setelah meninggalkan Sekte Bayangan selama beberapa waktu, dia tidak dapat mempertahankan aperture pantomnya, yang menyebabkannya kehilangan banyak efeknya dan memiliki periode penggunaan yang terbatas. Biasanya, Bai Ningbing akan berada dalam tubuh fana, berubah menjadi seorang wanita. Setelah aperture pantomnya diaktifkan, dia akan berubah menjadi abadi palsu sementara, efek Gufana akan ditekan saat ini dan tubuhnya akan kembali menjadi tubuh pria.
Kadang-kadang seorang pria, kadang-kadang seorang wanita, Bai Ningbing sendiri merasa canggung. Namun, di antara para dewa yang hadir, tidak ada yang bercanda tentang hal itu. Tai Bai Yun Seng baik hati, Hei Lo Lan galak dan ambisius, dan tidak peduli dengan detail-detail ini, Sinus sebenarnya agak gugup. Bagaimanapun juga, keberhasilan atau kegagalan Bai Ningbing akan sangat memengaruhi tindakan Shadow Seks selanjutnya. Bai Ningbing mulai melepaskan aura Gu immortalnya, ular abadi berwujud putih merasakan ini, seluruh tubuhnya tersentak sebelum mengeluarkan desisan panjang ke langit. Desisannya benar-benar berbeda dari desisan tajam spesies ular normal, membawa aura yang menggema dan perkasa. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Kemudian, ular abadi berwujud putih terbang di bawah kaki Bai Ningbing atas kemauannya sendiri, membawanya dan terbang menuju langit. Hei Lo Lan, Ying Wuxie dan yang lainnya berdiri di tempat mereka, melihat pemandangan ini. Mereka tidak dapat pergi karena mereka tidak memiliki garis keturunan Bai Xiang, dan hanya akan memperburuk keadaan jika mereka pergi. Semuanya sekarang bergantung pada Bai Ningbing. Untungnya, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan Bai Ningbing, Ying Wuxie dan anggota kelompok lainnya telah pergi ke Gunung Jadepot dan memberikan Gu abadi jiwa es kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing memiliki Gu abadi pertamanya yang sebenarnya. Dia melihat ke bawah sambil berdiri di punggung ular abadi berwujud putih itu. Namun, ketika dia melihat pegunungan dan kabut tebal, dia tiba-tiba teringat akan sebuah pemandangan di suku Bai. Itu adalah pertemuan pertamanya dengan ular abadi berwujud putih. Mata air roh itu mengamuk seperti air mendidih. Tiba-tiba, mata air itu naik seperti gelombang pasang. Setelah mencapai ketinggian tertentu, mata air roh itu berhamburan dan memercik ke segala arah. Ular abadi berwujud putih itu terbang keluar. Saya memberi hormat kepada Dewa Agung. Pemimpin klan Bai dengan emosional berlutut di tanah, dan pada saat yang sama dengan cemas mendesak, Bai Ningbing, mengapa kamu tidak berlutut? Saya tidak akan pernah berlutut di hadapan seorang Gu. Bai Ningbing mendengus dingin, tubuhnya berdiri tegak dan tinggi. Meskipun ular abadi berwujud putih Gu melepaskan keagungan dingin yang halus dengan niat membunuh yang kuat yang tersembunyi di dalamnya, Bai Ningbing tidak takut sedikitpun. Kedua mata birunya langsung menatap mata ularnya. Menurut catatan rahasia klan, begitu seorang Master Gu memperoleh persetujuan, ular abadi berwujud putih Gu akan terbang bersama pewaris dan membuka tempat rahasia di langit. Jadi, yang disebut rahasia ini adalah surga Gua Bai Xiang. Dan syarat untuk menerima persetujuan adalah menjadi Dewa Gu. Pertanyaan dari waktu lama akhirnya terjawab saat ini. Tanpa sadar, aku sudah mencapai tahap ini. Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam, mata birunya menatap tinggi, keberhasilan atau kegagalan tidak masalah. Hehehe. Aku hanya berharap gua surga Bai Xiang tidak akan terlalu membosankan, perjalanan ini pasti luar biasa. Tanah terberkati Langya, di dalam ruang rahasia di kota awan. Fang Yuan dengan ringan menghembuskan napas. Di tangannya ada gufana jalur mimpi yang baru saja disempurnakan, dan masih memancarkan kehangatan. Kultivasinya masih di tingkat kesengsaraan surgawi peringkat 6 kedua dan telah berhenti di sini untuk sementara, tidak dapat ditingkatkan. Karena dia hampir mencaplok semua tanah terberkati dalam ingatannya. Masih ada beberapa yang tersisa, tetapi dia tidak dapat mencaplok tanah terberkati itu karena tingkat pencapaiannya. Sejak dia menyadari bahwa alam mimpi memberikan bantuan yang tak tertandingi untuk gaya kultivasi ini, dia telah membenamkan dirinya dalam menyempurnakan gufana jalur mimpi akhir-akhir ini. Gufana ini, jika dipasangkan dengan Gu abadi yang mengungkap misteri, dapat membentuk jurus pembunuh abadi yang mengungkap mimpi. Dengan jurus pamungkas ini, Fang Yuan dapat dengan mudah memecahkan alam mimpi dan mengungkapnya, meningkatkan pencapaiannya di banyak jalur. Dengan mengungkap mimpi yang meningkatkan level pencapaiannya, Fang Yuan dapat mencaplok lebih banyak lagi lubang abadi. Setelah mencaplok tanah yang diberkati, level kultivasinya akan melonjak, menyebabkan kekuatan tempurnya melonjak. Setelah kekuatan tempurnya melonjak, membunuh akan menjadi lebih mudah dan dia bisa mendapatkan lebih banyak tanah yang diberkati. Itu kemudian akan membentuk lingkaran umpan balik dari manfaat yang konstan. Jangan repot-repot menyebutkan omong kosong seperti apakah membunuh itu bertentangan dengan moralitas atau bagaimana itu akan memengaruhi reputasi seseorang. Gu Immortal jalur iblis langsung dan lugas dalam aspek ini. Fang Yuan tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik.
Kompetisi bela diri pertempuran berdarah seharusnya sudah dimulai. Aku harus berpartisipasi beberapa kali, membunuh beberapa Gu Immortal dan merebut lubang abadi mereka, mengambil langkah terakhir untuk menjadi Gu Immortal peringkat 7. Meskipun Laut Timur memiliki sumur kota, dan ada banyak tanah yang diberkati di sumur itu terlalu jauh. Selain itu, aku sudah pernah ke sana sekali, kehendak surga sudah mengetahuinya. Lebih baik terus menyempurnakan Gu manusia jalur mimpi sambil membunuh dalam kompetisi bela diri pertempuran berdarah, tidak akan terlambat untuk mengejarnya. Dengan ide ini, Fang Yuan sekali lagi memasuki alam mimpi. Pohon-pohon hijau tumbuh di jalan pegunungan yang terjal. Sebuah karavan pedagang melintasi jalan pegunungan dengan susah payah. Fang Yuan adalah salah satu anggota karavan itu. Pada akhirnya, dia tidak menyerah dan ingin membuktikan bahwa dengan kemampuannya, dia bisa mengalahkan adik laki-lakinya yang jenius dan berbakat kelas A. Dia juga butuh bukti seperti itu untuk dirinya sendiri. Namun, pemimpin klan Gu Yue tidak memberinya kesempatan ini. Dia sendiri bersekongkol melawan Fang Yuan dan menggunakan beberapa gerakan licik, menyebabkan Fang Yuan menderita kekalahan telak. Akhirnya, dia menjadi seseorang yang melebih-lebihkan kemampuannya, disingkirkan dan diganggu oleh semua orang. Bakat kelas C tidak punya masa depan. Bahkan jika kamu menang melawan Gu Yue Fang Zheng, lalu kenapa? Dia punya bakat kelas A, masa depan seluruh suku adalah miliknya. Tidak, dia adalah masa depan suku kita. Sebagai kakak laki-laki, kamu benar-benar tidak punya sedikit pun toleransi, kamu sebenarnya mempersulit adik laki-lakimu. Pemenang mengambil semuanya, kemenangan atau kekalahan diputuskan, benar atau salah dengan demikian dibalikkan, hitam dan putih menjadi kabur. Fang Yuan hampir diasingkan dari suku, dia hanya bisa bergabung dengan karavan pedagang, bekerja keras sambil melanjutkan kultivasinya. Berhenti, berhenti, aku lelah. Kereta ini terlalu bergelombang, mari kita istirahat sebentar. Suara seorang pemuda datang dari kereta. Tetapi Tuan Muda, kita masih jauh dari desa berikutnya. Kita sudah beristirahat 3 kali dalam perjalanan, jika kita beristirahat lagi, kita tidak akan bisa keluar dari gunung ini sebelum langit menjadi gelap. Seorang pengurus karavan pedagang berdiri di luar kereta, dan berbicara dengan pinggang membungkuk. Ping, terdengar suara keras saat cambuk petir langsung mendarat di tubuh pengurus itu, membuatnya terpental. Apa katamu? Karavan ini milik klanku, aku memiliki hak pengelolaan penuh atasnya. Kau pelayan rendahan, kau berani menguliahiku. Tirai kereta diangkat, dan seorang Master Gu muda yang tampak jahat berjalan keluar dari dalam. Pelayan ini pantas mati, pelayan ini pantas mati. Pengurus itu terus bersujud. Seluruh karavan berhenti. Dari depan muncul pertanyaan, apa yang terjadi di belakang? Pertanyaan juga datang dari belakang, apa yang terjadi di depan? Merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya padanya, Gu Master muda itu mengerutkan kening, sambil berteriak, apa yang kalian lihat? Kalian sekelompok budak malas, jika kalian menatapku lagi, aku akan mencungkil mata kalian. Fang Yuan dengan cepat menundukkan kepalanya. Kau, ya kau. Gu Master muda itu tiba-tiba menunjuk Fang Yuan, kemarilah, berlututlah, jadilah bangku untuk tuan ini. Ini adalah kehormatanmu, aku ingin beristirahat di luar sebentar. Fang Yuan mengangkat kepalanya, menatap Gu Master muda itu dengan bibir mengerucut. Aku tidak akan berlutut. Apa? Gu Master muda itu tidak dapat mempercayainya, hampir mengira dia salah dengar. Apa yang baru saja kau katakan? Kau tidak akan berlutut. Jarinya yang menunjuk ke arah Fang Yuan sedikit gemetar. Ekspresinya dilebih-lebihkan, seolah-olah dia mendengar lelucon. Haha, kamu tidak akan berlutut. Kamu adalah budak seperti semut, kamu masih tidak akan berlutut. Dia kemudian mendengar kata-kata Fang Yuan lagi. Tidak, aku tidak akan berlutut. Junior, lakukan jurus ini. Teriak Liu Hui, aura kuat meletus dari sekujur tubuhnya. Ia mengangkat kedua lengannya di atas kepalanya, cahaya agung muncul dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun menjadi bulan sabit di udara. Bulan sabit itu tipis dan panjang, berwarna putih pucat tetapi tertutup lingkaran abu-abu. Bagus, Tetua Liu Hui akhirnya mendapat kesempatan untuk menggunakan jurusnya, bulan batu abu-abu. Jurus ini adalah metode Liu Hui yang terkenal. Benar sekali, mereka yang terkena jurus ini akan mulai mengeras sebelum akhirnya berubah menjadi batu. Bahkan lubang abadi mereka juga akan terkontaminasi, berubah menjadi batu, ini benar-benar jurus yang merepotkan. Di dalam aula Fajar Emas,
para dewa Gu jalur lurus. Berdiskusi dengan senyum di wajah mereka. Di sisi jalur iblis, Sue Wuhen hanya diterangi oleh cahaya bulan abu-abu selama beberapa saat sebelum ekspresinya berubah drastis. Ia segera merasakan kekuatan jurus ini, dan tidak berani gegabah saat ia dengan cepat menggunakan jurus pembunuh abadi. Aura dingin yang kuat melingkari seluruh tubuhnya, es dan embun beku menempel di tubuhnya. Cahaya bulan kelabu mengubah es dan embun beku menjadi batu, tetapi es dan embun beku itu meregenerasi diri mereka sendiri. Cahaya bulan kelabu itu tidak mampu menembusnya dan mencapai tubuh Sue Wuhen. Apa? Dia benar-benar menggunakan jurus pembunuh ofensif pada tubuhnya sendiri. Hebat! Sue Wuhen menangani hal yang rumit seperti itu dengan mudah, dia cukup pintar. Untuk saat ini, dia telah memblokir kartu truf khas Liu Hui tua. Ayo, kalahkan dia. Para dewa di sisi Cudu bersorak dan bertepuk tangan dengan keras. Sebaliknya, suasana santai di dalam aula Fajar Emas kini telah sepenuhnya menghilang, dan firasat buruk muncul di hati setiap orang. Kita tidak akan kalah dari Sue Wuhen lagi, kan? Bahkan tetua Liu Hui tidak bisa menahannya. Sue Wuhen adalah karakter yang tidak dikenal, sementara tetua Liu Hui adalah ahli peringkat 6 yang terkenal. Saat para dewa berbicara, Sue Wuhen mengenakan lapisan batu dan embun beku yang tebal, dan menyerang tetua Liu Hui. Kakek tua, kamu sudah sangat tua, apa yang kamu lakukan tidak beristirahat di rumah? Mati saja. Sue Wuhen mendorong kedua tangannya ke depan, seketika gelombang salju dan embun beku membubung ke udara. Dewa Gu jalan lurus, tetua Liu Hui, harus mempertahankan bulan sabit abu-abu di langit, tangannya terangkat seolah-olah dia menopang langit, dia tidak bisa bergerak dan langsung tenggelam oleh gelombang salju ini. Sue Wuhen menang, Liu Hui tewas. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka akan mendapat hasil seperti ini. Sebelum pertempuran ini, Sue Wuhen telah memenangkan 2 pertempuran berturut-turut, dia terluka dan tidak dalam kondisi terbaiknya. Dalam 2 pertempuran sebelumnya, dia bertarung melawan junior jalur lurus, dan tidak dapat membunuh lawannya. Namun sekarang dalam pertempuran ketiga ini, dia membunuh Liu Hui. Liu Hui yang agung benar-benar tewas di tangan karakter minor jalur iblis yang tidak disebutkan namanya. Astaga, ini tidak dapat dipercaya. Orang ini mungkin hanya memiliki kultivasi tingkat 6, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan pertempuran tingkat 7. Dari mana orang ini berasal? Aku tidak bisa tidak memikirkan leluhur tua Sue Hu. Sue Wuhen ini juga memiliki jalur es dan salju. Dia benar-benar mirip dengan leluhur tua Sue Hu ketika dia masih muda. Petik 2. Dia masih jauh dari kata layak untuk dibandingkan dengan leluhur tua Sue Hu. Namun 3 kemenangan dalam 3 pertempuran berturut-turut, namanya akan menyebar ke seluruh dunia Gu Immortal. Baik itu jalur lurus atau sisi Cudu, mereka berdua sedang membicarakan Sue Wuhen. Xiao Jin, jangan masukkan kekalahanmu ke dalam hati. Ini bukan salahmu, tetapi lawannya terlalu kuat. Dia benar-benar membunuh Liu Hui. Ye Lui Hui Hong menghibur pemuda di sampingnya. Ye Lui Xiao Jin merasakan lengan kanannya. Lengan kanannya saat ini masih dalam keadaan beku, seluruh lengannya sudah berubah menjadi hitam dan biru karena kedinginan, hawa dingin yang hebat bahkan memengaruhi tulang dan darahnya. Ye Lui Xiao Jin merasakan sakit yang luar biasa sehingga setelah kekalahannya, dia kembali ke aula dan menundukkan kepalanya sepanjang waktu. Adapun kata-kata Ye Lui Hui Hong, dia sepertinya tidak mendengarnya. Ye Lui Hui Hong melihat ini, dan mendesah dalam hati, kamu masih muda. Tetapi kemunduran ini akan bermanfaat bagimu. Rasa malu ini akan membuatmu berusaha lebih keras. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Mungkin prestasi masa depanmu akan lebih tinggi dari itu. Yang terpenting adalah jangan sampai kehilangan kepercayaan diri. Saat memikirkan ini, Ye Lui Hui Hong menatap Sue Wuhen, yang berdiri sendirian di udara, dan kemudian menatap Nian Erpingzi yang tidak bisa diam. Bisakah aku bertarung sekarang? Nian Erpingzi dengan tidak sabar menyampaikan suaranya kepada seniornya, Nian Er Yifang. Namun, Nian Er Yifang menggelengkan kepalanya, orang ini telah memenangkan 3 pertempuran, ada banyak luka di tubuhnya dan kondisinya belum mencapai puncaknya. Jika kau membunuhnya, itu bukan hal yang luar biasa, tetapi jika kau tidak dapat membunuhnya, itu malah akan melemahkan prestisemu. Selain itu, pihak lain tidak bodoh, mengapa mereka membiarkan Sue Wuhen terus bertarung? Benar saja, saat berikutnya, Cudu berbicara, menarik Sue Wuhen dari pertempuran.
Nian Erpingzi mendengus, bahkan jika dia tidak bertarung, aku akan maju. Dia memenangkan 3 pertempuran, aku akan memenangkan setidaknya 6 pertempuran. Nian Erpingzi bangkit dan membungkuk kepada Gong Wanting, aku meminta untuk maju berperang. Kerutan di dahi Gong Wanting sedikit mengendur. Jalan yang benar, yang seharusnya menang, malah dikalahkan 3 kali oleh karakter tak bernama dari pihak Cudu. Ini bukan hanya pukulan berat bagi para dewa Gu jalan yang benar, tetapi juga merusak reputasi mereka dan juga merusak prestise Gong Wanting. Gong Wanting tahu bahwa Nian Erpingzi adalah anak pedang generasi saat ini dari suku Nian Er, tentu saja dia tidak punya alasan untuk tidak mengizinkannya. Nian Erpingzi naik ke panggung, dan berteriak, siapa yang ingin mati? Semangat yang meningkat dari pihak Cudu segera tertahan. Hati-hati, jangan tertipu oleh kultivasi peringkat 6 anak ini, dia bisa membunuh peringkat 7. Dia membuat prestasi pertempuran yang luar biasa dalam pertempuran di tanah terberkati elang besi, dia juga sangat buas, membunuh banyak dewa Gu. Bahkan racun mayat monster tua tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Dia adalah pewaris sejati pedang suci Nian Er saat ini, dia tentu saja bukan orang biasa. Pihak Cudu terdiam, menghadapi tantangan Nian Erpingzi, sebenarnya tidak ada seorang pun yang berani menerimanya untuk sementara waktu. Anak-anak muda saat ini, masing-masing dari mereka benar-benar lebih ganas daripada yang lain. Cudu mengusap dahinya, kakak Cu, biarkan aku yang menanganinya. Sue Wuhen meminta, bagaimana mungkin Cudu mengizinkannya? Dia sudah melihat kondisi Sue Wuhen yang lemah, tidak hanya ada luka di tubuhnya, banyak area di lubang abadinya bahkan telah berubah menjadi batu, menyebabkan kerugian pada banyak sumber daya, sebagai akibat dari jurus pembunuh abadi milik tetua Liu Hui. Tenang saja, aku sudah membuat pengaturan untuk menghadapi Pingxi. Cudu tersenyum, meyakinkan Sue Wuhen. Nenek Yin, aku akan menyerahkan pertempuran ini padamu. Cudu berbicara kepada seorang Gu Immortal berjubah hitam di belakangnya. Gu Immortal dengan punggung bungkuk ini memegang tongkat jalan, dan telah terdiam sepanjang waktu. Mendengar kata-kata Cudu, tangan-tangan kurus yang mengerikan terentang dari lengan baju yang lebar dan mengangkat tudung itu, memperlihatkan wajah tua dan bengkok. Hehehe, biarkan wanita tua ini mencintaimu dengan lembut. Nenek Yin terbang ke medan perang, dan menatap Nian Erpingzi muda dengan matanya yang kuning keruh, yang berkedip-kedip dengan cahaya berbahaya. Apa? Dia adalah Nenek Yin, Gu abadi iblis peringkat 7. Cudu tidak tahu malu, Nian Erpingzi di pihak kita hanya Gu abadi peringkat 6, mereka benar-benar mengirim ahli peringkat lebih tinggi. Yang terkenal di dataran utara. Ini tidak akan berhasil, panggil kembali Nian Erpingzi. Nian Er Yifang juga sangat cemas. Nian Erpingzi adalah bintang masa depan suku Nian Er yang sangat terpelajar, dan Nian Er Yifang bertanggung jawab atas keselamatannya dalam perjalanan ini. Jika dia meninggal di sini, Nian Er Yifang akan sangat mengabaikan tugasnya. Namun, semangat bertarung Nian Erpingzi semakin membara saat menghadapi lawan yang kuat. Ia melolong ke langit, dan mengabaikan transmisi suara Nian Er Yifang yang menggila. Ia berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tajam yang menyerang Nenek Yin. Gunung bersalju, puncak pertama. Sekarang setelah aku menyebutkannya, kau harus berterima kasih padaku. Bukankah kau sudah tahu, kultivasimu telah meningkat dan akan mencapai peringkat 5. Nyonya Wan Shou berkata kepada Ma Hongyun, sambil memegang bola petir. Ma Hongyun berteriak dengan marah dan histeris, dasar orang gila. Kau masih ingin mengejutkanku, kau telah menyiksaku berkali-kali, kau masih ingin melanjutkan. Aku tidak menginginkan kultivasi ini, tolong lepaskan aku. Nyonya Wan Shou mencibir, tidak mungkin. Ia kemudian mengirimkan bola petir itu. Krak krak krak, seluruh tubuh Ma Hongyun bergetar, matanya berputar, mulutnya sesekali terbuka lebar, sesekali mengerucut ke atas dan sesekali berubah menjadi bentuk, oh, tetapi sepanjang waktu, ia berteriak. Ah oh ark, dia berteriak sampai petir itu benar-benar menghilang. Gagal lagi, orang ini. Wajah Nyonya Wan Shou tampak sangat muram, dia menamparkan pipi Ma Hongyun dengan keras. Ma Hongyun langsung pingsan karena tamparan itu. Benua tengah, rumah afinitas roh. Hujan deras turun, menyebabkan langit menjadi gelap. Zhao Lian Yun basah kuyup, penglihatannya kabur dan pusing yang hebat mengancam akan membuatnya pingsan. Namun dia bertahan dengan kuat, menggunakan setiap kekuatan di tubuhnya. Meskipun dia adalah iblis dunia lain dengan ingatan dari dunia sebelumnya,
dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang tingkat atas dunia Gu, terutama pola pikir Dewa Gu, yang jarang bisa diajaknya bergaul. Sejauh yang dia ketahui, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Ma Hongyun. Iblis dunia lain ini memang agak bodoh. Li Junying telah mengamati secara diam-diam. Su Hao menggelengkan kepalanya, aku juga tidak menyangka dia begitu gigih. Sudah lebih dari 10 hari sekarang. Li Junying berbalik dan menatap suaminya, sudahkah kau memikirkannya? Feng Jinhuang dapat menggunakan ini untuk membuat rencana balasan terhadap kita, meminta Zhao Lianyun untuk menyerah dalam memperebutkan posisi peri, dan kemudian dia akan membantu menyelamatkan kekasihnya. Su Hao tersenyum, bagaimana mungkin? Berdasarkan sifat Feng Jinhuang, dia sama sekali tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Mereka berdua masih muda, di dalam mimpi, perbatasan selatan. Aduh, sakit, sakit. Fang Yuan menjerit kesakitan. Nak, sekarang kau tahu rasa sakit. Kalau kau berlutut, kau tidak akan merasakan sakit ini. Seorang pria parubaya berjanggut besar memegang cacing Gu di tangannya, menyembuhkan Fang Yuan. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan mengepalkan tangan kanannya. Paman, apa yang kau katakan? Seorang pria hanya berlutut kepada orang tuanya, langit dan bumi, bagaimana mungkin kita berlutut atas perintah seseorang? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan berlutut. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Tidak menghargai hidup, sepertinya menyembuhkanmu sama sekali sia-sia. Aku seharusnya tidak melakukannya. Si jenggot besar tiba-tiba menjadi murung. Aku tidak memintamu untuk menyembuhkanku. Fang Yuan menahan rasa sakit dan berdiri. Berjalan keluar dari tenda ini tanpa menoleh ke belakang. Namun, dia jatuh ke tanah setelah berjalan beberapa langkah. Rasa sakit yang hebat membuatnya pingsan. Ketika dia bangun lagi, dia mendapati dirinya masih berada di dalam tenda si jenggot besar. Oh, kamu masih terlalu muda. Si jenggot besar meneguk anggurnya. Aku sudah menyembuhkan setengah dari lukamu, dan meninggalkan setengahnya sebagai pelajaran. Fang Yuan menggerutu, menjawab dengan lemah, Paman, terima kasih. Tapi sudah kukatakan padamu, ini bukan tentang menjadi muda, ini masalah prinsip.